wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Rahima dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu bersama-sama ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, udah berdoa, udah siap kan buat belajar hari ini? Coba ibu tanya dulu, udah pada sarapan belum? Udah pada mandi juga belum? Iya, hebat yang udah mandi sama udah sarapan pagi ini. Nah, kita mulai masuk ke pembelajaran. Ada yang masih ingat gak tema minggu ini apa? Tema kita masih belum berubah loh. Iya, tema kita adalah pekerjaan dengan subtema tempat bekerja. Nah, minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang dokter dan tempat bekerjanya, polisi dan tempat bekerjanya, kemudian montir dan tempat bekerjanya, dan sekarang ibu akan menjelaskan salah satu tempat bekerja dari profesi. Tada! Ada yang tahu gak ibu akan menjelaskan tempat bekerja dari pekerjaan apa? Nih, iya, ibu akan menjelaskan tempat bekerja chef. Chef bekerja di sebuah restoran. Nah, tetapi chef itu di restorannya khusus memegang bagian dapur. Tahu bagian dapur? Dapur itu adalah tempat untuk mengolah, menyediakan, dan juga memasak makanan. Iya, dapur itu merupakan tempat untuk mengolah makanan, meracik makanan, menyediakan bahan makanan, dan juga memasak. Iya, tapi dapur di restoran itu berbeda dengan dapur yang kita miliki di rumah. Dapur yang ada di restoran ukurannya jauh lebih besar dari dapur yang tersedia di rumah kita. Selain itu, di dapur restoran juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan di sini itu seperti lemari es dan juga kulkas. Tapi karena restoran itu tempat yang besar dan banyak orang yang datang ke sana, tempat penyimpanannya tidak sebesar kulkas yang biasanya kita tahu. Di restoran, ukuran kulkasnya itu besar sekali. Bahkan hampir seperti ruangan kantor di RA. Ukurannya hampir segitu loh, besar. Di sana itu biasanya untuk menyetok juga bahan makanan. Seperti daging. Daging itu kan agar lebih awet harus disimpan di lemari pendingin. Nah, kalau di restoran lemari pendinginnya besar. Jadi, daging yang di stok pun berjumlah banyak. Selain tempat penyimpanan, ada juga tempat mengolah makanan. Tempat mengolah makanan di sini itu biasanya memerlukan meja dan tempat mencuci. Jadi, sebelum kita memasak, bahan makanan yang kita perlukan terlebih dahulu diambil di ruang penyimpanan tadi. Di kulkas yang besar itu, dibawa bahan makanannya, kemudian disimpan dan ditata, disiapkan di tempat menyiapkan bahan makanan. Nah, biasanya di tempat mempersiapkan bahan-bahan makanan ini digunakan untuk memotong bahan makanan, kemudian meraciknya dan mencucinya. Jadi misalnya seperti kita akan memasak sayuran. Nah, sayurannya itu dipotong dan dicuci di tempat menyiapkan makanan. Berbeda ya tempat menyiapkan makanan dengan nanti tempat memasak. Nah, sekarang yang ketiga, bagian yang ketiga di dapur itu yaitu tempat memasak. Di tempat memasak itu biasanya disediakan kompor dan alat-alat memasak lainnya. Nah, di tempat memasak ini biasanya tidak boleh menaruh sembarangan benda di sana, sebab berbahaya, bisa terkena api ataupun terkena minyak. Jadi, sebelum memasak, bahan makanannya disiapkan dulu di tempat menyiapkan bahan makanan. Setelah disiapkan di tempat menyiapkan makanan, kemudian bahan makanan tersebut dibawa ke tempat memasak untuk diolah dan dimasak menjadi makanan yang lezat. Nah, itu 3 bagian utama dari dapur yang ada di restoran.
Nah, sekian mengenai penjelasan tempat bekerja dari chef. Sekarang Ibu akan memberikan tugasnya. Untuk tugasnya, siapkan buku tema. Buku tema pekerjaan. Ada? Siapkan alat tulisnya juga ya. Siapkan pensil, penghapus, dan pensil warnanya. Udah? Nah, setelah itu sekarang kita buka halaman 8. Coba buka halaman 8. Tahu angka 8? Iya, buka halaman itu ya. Nah, yang ini. Ibu bacakan perintahnya ya. Menunjukkan urutan benda atau gambar pada bilangan. Ayo menebalkan bentuk-bentuk geometri, lalu tebalkan pula bilangannya. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar ini. Ini, ada gambar lingkaran-lingkaran ini. Nanti lingkaran ini kalian tebalkan menggunakan pensil. Kalian tebalkan semuanya beserta bilangan di sampingnya. Bilangan di sampingnya itu adalah total dari gambarnya. Setelah itu, jangan lupa diwarnai. Warnanya boleh warna-warni, atau boleh yang lingkaran kalian mau semua warna hijau. Kemudian nanti yang perseginya kalian mau warna biru, boleh seperti itu. Boleh juga mau berbeda-beda warna, seperti lingkaran ini merah, yang ininya pink, yang ininya biru. Boleh, bebas ya. Tapi warnain dengan rapih. Bisa? Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk difotokan hasilnya. Lalu dikirimkan ke ibu agar ibu bisa melihat hasil pekerjaan kalian. Bisa? Iya, hebat anak-anak. Nah, itu saja penjelasan ibu hari ini tentang tempat pekerjaan chef. Ya, bisa ya? Iya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai lagi maskernya.